Yang kami hormati para rektor, para pimpinan universitas, pimpinan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga yang kami hormati rekan-rekan media yang sudah siap di halaman Balerum untuk kita bersama-sama mendengarkan seruan bersama pemilu berkualitas, demokrasi bermartabat yang diserukan oleh rektor dan segenap pimpinan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara kita pada kesempatan hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Phil Al-Makin SAG MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Shalli wa sallim ala sayyidil anbiya, sayyidil mursalin. Allahumma ij'al biladina Indonesia baldan thayyiban wa jayyidan wa rabbun ghafur wa aminan waj'al lil muttaqina imaman. Tuhan, kami berdoa semoga pernyataan kami menjadi bekal, pengingat, moral, tauladan, kejujuran untuk bangsa, untuk rakyat, untuk para pemimpin kami. Tuhan, siang ini para rektor, berilah kami petunjuk untuk bangsa yang beragam, etnis, identitas, pilihan politik, agama. Beri kami petunjuk untuk berdemokrasi. Beri kami petunjuk untuk kebijakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, berkah dalam, salam rahayu, salam kebajikan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan seruan yang akan dibacakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia M.Med ED, SPOG Konsultan PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan seruan moral Rektor dan pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta tentang pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih oleh Indonesia di usia ke-77. Meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan. Semuanya merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Rasa syukur itu diekspresikan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dengan berbagai cara, termasuk peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan sosial, penegakan hukum, dan pengawalan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa. Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia. Jika berlangsung dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh negara besar
yang mampu berdemokrasi secara dewasa. Berangkat dari kesadaran tersebut, kami, para rektor, pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta, 1. Mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata. 2. Menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik. 3. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. 4. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi. 6. Mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat. 7. Menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. 8. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan. 9. Mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Dan 10. Mengajak seluruh sivitas akademika, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan serta mengawasi jalannya kekuasaan. Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga Masih toh ya? Oh, Romo bagus. Oh iya, Romo bagus. Oh iya, ini Romo. Sini aja, saya di agak pinggir. Bu, nggak usah. Nggak usah pakai mic kan? Pakai mic ya? Pakai mic. Bis. Ya nanti yang bicara di depan aja. Itu sudah dulu bicara pertanyaan. Ibu. Ada Pak Fatul ya? Enggak anu ya. Pak Fatul enggak? Ya pertanyaannya. Ya, silakan. Bu Ema sama mungkin beberapa rektor mungkin bisa memberi penjelasan kenapa harus ada seruan seperti ini sih Bu. Harapannya apa dengan seruan ini?
Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa perguruan tinggi merupakan katakanlah pelopor ya untuk membentuk bagaimana negara ini akan berjalan. Salah satunya adalah dengan mengawal ada hal-hal yang baik dan perlu diliterasikan ke publik. Jadi bukan hanya untuk internal di dalam universitas sendiri, tetapi juga keluar. Jadi di sini perannya adalah universitas sebagai pendidik ya, pendidik bangsa secara umum. Jadi makanya seruan ini disampaikan untuk memunculkan atau menguatkan kembali peran dari universitas untuk kebaikan publik ya dan bangsa. Ya, harapannya mengembalikan fungsi dari demokrasi agar proses check and balance dan juga kembali kepada moralitas awal bagaimana negara ini dulu didirikan. Jadi sudah banyak sekali kritik dari para ilmuwan, kritik dari para komentator, kritik dari para yang bijaksana tentang proses demokrasi yang perlu dipikirkan lagi lebih mendalam untuk kembali kepada moral, integritas, kejujuran. Saya kira itu yang perlu ditegaskan. Kalau mungkin terkait rencana di kampus, mungkin ada tanggapan dari para rektor. Saya dulu. Ya. Terima kasih. Saya kira mengapa para rektor pimpinan perguruan tinggi ini merespon erat kaitannya dengan pemilu. Karena pemilu Jadi mengapa para rektor pimpinan perguruan tinggi ini merespon jauh-jauh 2024 dan masih waktu 22 tahun, tentu ini adalah bagian dari kekhawatiran, kerisauan sekaligus tanggung jawab. Pengalaman sebelumnya terjadinya pembelahan akibat dari friksi, ketegangan politik sebagai agenda besar. Itu kalau tidak sejak awal kita ingatkan, maka reaksi-reaksi yang sifatnya improvisasi itu akan terjadi. Kegalauan itu tidak cukup, harus ditunjukkan di dalam ingatan kolektif agar kita tidak mengulang hal yang sama. Itu satu catatan yang penting sehingga para rektor tadi punya etikat agar ini tidak sekedar mengingatkan, tetapi secara emansipatoris mengajak perguruan tinggi untuk terlibat menjadi bagian untuk melakukan pencegahan, bagian dari literasi untuk melakukan pendidikan politik. Kedua, memang kira-kira beberapa tahun yang lalu beberapa perguruan tinggi diundang di Jakarta tentang rencana kampanye di kampus. Waktu itu dihadiri oleh Dirjen Dikti, kemudian dari KPU juga hadir. Salah satu isu yang penting waktu itu adalah tawaran untuk melakukan kampanye yang diselenggarakan di kampus. Ada yang setuju tapi ada juga yang tidak. Tentu ini adalah bagian dari diskurs awal. Tetapi kita percaya bahwa perguruan tinggi punya tanggung jawab secara moral untuk mendorong agar kualitas pemilu yang lebih baik. Tentu persepsi mengenai kampanye tidak seperti dulu. Yang kita bayangkan kampanye yang dimaksud adalah menghadirkan dan mengundang politisi atau calon pemimpin itu ke kampus dengan rule of the game sebagaimana yang dibangun oleh kampus, berdebat, berdiskusi, bukan mobilisasi. Karena itu instrumen-instrumen kekerasan dimaksudkan agar bertarung ide. Mengapa ini penting? Pengalaman kita untuk beradu ide, argumen itu jauh lebih berharga dibandingkan sekedar mobilisasi. Sehingga harapannya ini sebagai sebuah diskurs awal, belum ada keputusan di tingkat perguruan tinggi, di tingkat nasional. Tetapi tantangan ini sedang digodok oleh para perguruan tinggi. Sudah cukup. Oh. Saya nambah sedikit aja lah. Nah, jadi melengkapi dari Prof. Opa dan Pak Ari dan juga Pak Makin. Ya. Yang pertama kita tidak ingin ya, kampus itu terus ya mendapat kritik seolah-olah selalu seperti menara gading. Nah, kita tidak hanya inward looking, melihat ke dalam saja, tetapi juga ya, ikut ya, memperhatikan, kemudian memberikan pemikiran, mengeluarkan seruan,
terkait dengan persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, dalam konteks ini adalah ya, kita berharap karena proses pemilu itu adalah mencari pemimpin, dengan seruan ini kita mengingatkan semua elemen bangsa termasuk partai politik melakukan rekrutmen ya, yang betul-betul baik untuk mencari pemimpin bangsa ini, ya, mencari pemimpin yang tentu kompeten, ya, berintegritas dan memiliki komitmen untuk memecahkan persoalan-persoalan besar bangsa ini. Kita mengetahui kan selama ini yang terjadi selalu saja ya belum sesuai yang kita harapkan. Kita berharap dengan seruan ini pemilu yang akan datang akan menjadi lebih baik dan Indonesia ya seperti dikatakan tadi segera menjadi negara yang betul-betul maju, sejahtera, berkeadilan dan juga menurunkan kemiskinan ya, yang masih sangat besar di Republik ini. Saya kira itu, Pak. Bagus. Terima kasih. Saya kira yang bisa bahwa panggilan universitas sebagai lembaga besar dari peradaban itu selalu saja harus dimasukkan ke dalam dinamika kebaikan publik, common good, kebaikan bersama. Dan kami sadar bahwa momen pemilu dan momen demokratis sebagai perjalanan kita sebagai bangsa memerlukan peran universitas ini. Dalam sejarahnya, oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan ya, kami kebetulan punya pesan khusus sebagai perguruan tinggi UPN Veteran Yogyakarta yang diwariskan oleh para pejuang. Tadi sudah disampaikan di statementnya ini dan beberapa rekan rektor bahwa apapun aspirasinya, apapun pilihan politiknya di pemilu nanti, itu kita juga tetap harus menjaga rasa persatuan kita. Ekses pemilu yang sudah terjadi di Pilgub, di Pilpres tidak dapat dihindari, akan ada sesuatu yang mesti kita jaga. Kita mesti tetap kukuh mencintai tanah air kita secara bersama-sama. Dan kita tidak bisa keluar, kita harus sadar sebagai bangsa dan negara. Apa kaidah-kaidah dan negara ini harus diikuti. Yang ketiga, kita harus tetap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat, kita harus tetap rela berkorban untuk orang-orang yang barangkali berbeda aspirasi, berbeda latar belakang, berbeda agama. Dan yang kelima, kita mesti siap untuk mengawal negara ini agar menjadi negara maju. Itulah nilai-nilai yang diwariskan di kampus kami dan mudah-mudahan kami bisa berkontribusi. Itu semua adalah nilai bela negara yang harus kita jaga bersama-sama. Karena itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Itu bagian dari yang kita inginkan. Terima kasih.